Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa dalam doa pagi edisi 13 Juli 2022 Gereja Toraja Jemaat Sudiang. Mari kita bersyukur dan kita akan dituntun untuk mendengarkan firman Tuhan singkat pada pagi hari ini. Dan mengawali pembacaan dan perenungan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sapa Yesus Kristus Tuhan, yang adalah pemilik kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sehingga kami bisa bangun dan menyiapkan diri untuk merenungi firman Tuhan pada hari ini. Bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita membaca dan merenungi firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-46. Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya ke-31 hingga ayatnya ke-46. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Lihat Aku di Wajah Kaum Paling Hina, atau dalam bahasa Toraja Tiroi Tulindoku Diolu Tumakiorio. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, domba dan kambing sama-sama hewan peliharaan yang melambangkan orang yang dibenarkan. Domba menyimbolkan kepedulian kepada yang hina serta mau berbuat baik, sementara kambing simbolnya orang yang dihukum karena pasif dan tidak melakukan kebaikan. Jadi, hukuman bukan hanya bagi orang yang jahat, tetapi juga bagi orang yang tahu kebenaran dan kebaikan tapi tidak mau melakukannya. Perbuatan baik di sini seperti beberapa acara TV yang mengeksploitasi kemiskinan sambil mempertunjukkan sandiwara kebaikan dengan berbagi uang atau merenovasi rumah reot. Tapi motif perbuatan baik tersebut bukan atas dasar kebaikan sejati, tetapi demi pujian penonton dan keuntungan finansial dari iklan-iklan acara itu. Perbuatan baik juga bukan seperti pamer daftar riwayat hidup yang penuh prestasi dan pencapaian-pencapaian yang spektakuler, karena semua itu malah ditolak. Sebab hatinya bukan demi kerajaan Allah, tapi untuk membesarkan identitas diri. Seperti dalam Matius 7 ayat yang ke-21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Hidup berkecukupan sederhana dan kesediaan berbagi dengan orang lain, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Mengapa Yesus memilih potret orang yang paling hina sebagai ukuran? Karena mereka tentu tidak dibebani untuk membalas kebaikan itu. Jadi, semangat berbuat baik yang dimaksud bukan dalam rangka mengharapkan imbalan atau bayaran, tetapi semata-mata demi mengabdi bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita semua akan menuju pada penghakiman. Dan pada akhirnya, pelayanan kita kepada Tuhan akan dinilai menurut segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudara Tuhan yang paling hina. Karena itu, jangan pasif, tetapi lakukanlah kebaikan tanpa membalas jasa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan satu dalam doa untuk mengakhiri sharing firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga,
Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu sehingga kami bisa merenungi firman-Mu yang Engkau tuntun pada pagi hari ini ya Tuhan. Bungkus kami ya Tuhan agar kami bisa memahami serta menerapkannya dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kami mendoakan ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kami percaya dan yakin melalui para medis obat yang dikonsumsi, Engkau tuntun dan membuat mereka semakin dipulihkan oleh karena kasih penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang dalam duka cita, kiranya mereka semakin dikuatkan dan dihiburkan ya Tuhan. Karena kami percaya segala penghiburan dan kekuatan sejati hanya asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Dan orang yang dikasihi yang pergi di hadapan-Mu telah menerima pangkuan-Mu yang sejati ya Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya semakin bertambahnya usia mereka, semakin menjadi berkat dan tentunya semakin bertumbuh dalam penyertaan akan kasih Kristus. Kami berdoa untuk pembangunan Gereja Toraja Jemaat Sudiang, untuk panitia-panitia yang bekerja di dalamnya. Kiranya Engkau berkati, biar pembangunan ini dapat terbangun dengan baik, dan prosesnya hingga akhir bisa berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak dan penyertaan-Mu Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, negara Indonesia ini, agar tetap aman, rukun, dan damai, dan segala perekonomian di masa perkembangan negara ini melalui pejabat-pejabat yang terpilih, agar dapat Engkau sertai, sehingga bangsa dan negara kami bisa maju dan berkembang oleh tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Segala lanjut aktivitas dan kehidupan kami ya Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan sertai kami agar kami selalu menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan menjadi berkat dan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.